bulan ini, bulan Sya'ban ini, Ibu, adalah bulan yang sangat istimewa, memiliki banyak keutamaan. Di antara keutamaannya, ya, yang harus kita berusaha untuk meraih keutamaan tersebut. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berpuasa di bulan Sya'ban. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa. Yang dimaksud puasa di sini puasa apa? Sunnah di bulan Sya'ban. Hal ini berdasarkan riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, ya, di mana beliau berkata bahwasannya ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astakmala shiyama syahrin illa Ramadan. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan kecuali bulan apa? Ramadan. Ya. Wa ma ra'aituhu aktsara shiyaman minhu fi Sya'ban. Dan kata Aisyah, aku tidak melihat beliau berpuasa lebih banyak daripada bulan-bulan lain-lain melainkan pada bulan Sya'ban. Ya, jadi Rasulullah memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Dan ini yang menjadikan kemudian Ummul Mukminin Aisyah dan juga istri-istri Rasulullah yang lainnya, ketika mereka memiliki hutang di bulan Ramadan, maka mereka akan mengqadha hutang mereka pada bulan Ramadan sebelumnya itu pada bulan Sya'ban. Kenapa? Karena mereka tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban. Mereka menganggap bahwa ini merupakan kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk mengqadha hutang puasanya dan tidak mengganggu kepentingan suaminya. Ya, ini penting ya. Seorang istri, seorang ibu yang mau berpuasa, maka kalau puasa itu puasa sunnah, dia harus minta izin kepada suaminya. Apakah dia diizinkan untuk melaksanakan puasa sunnah? Khawatirnya apa? Suaminya memiliki hajat kepada dirinya. Makanya para ummahatul mukminin, istri Rasulullah ini memperbanyak ataupun mengqadha puasanya itu di bulan Sya'ban. Jadi ini pelajaran yang pertama, keutamaan bulan Sya'ban, yaitu bulan yang Rasulullah SAW sering melaksanakan puasa di dalamnya. Yang kedua, di antara keutamaan bulan Sya'ban, yaitu bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi, amalan manusia itu diangkat kepada Allah itu sebanyak 3 kali. Yang pertama, yaitu per hari. Ya, per hari. Yang kedua, per pekan atau pekanan ya, bisa kita katakan itu ya, pekanan. Yang ketiga, per tahun. Tahunan, ya. Nah, per pekan atau pekanan, kemudian per tahun. Kapan amalan manusia diangkat per harinya? Ada berapa waktu amalan manusia diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam satu hari? Ya, di dalam hadis disebutkan ada 2 waktu. Ya, yang mana pada waktu tersebut amalan manusia diangkat dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang per hari. Yang per hari ini dilakukan sebanyak 2 waktu. Kapan itu? Bukan, per hari. Kalau per hari berarti pada waktu pagi dan pada waktu sore. Ya, pada waktu pagi, pada waktu sore. Ini seperti disampaikan oleh Abu Musa qala, ya, dia berkata qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 5 kalimatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri menerangkan kepada kami 5 perkara. Seraya beliau bersabda, innallaha azza wa jalla la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam. Sesungguhnya Allah tidak pernah tidur dan tidak seharusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidur. Ini sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam ayat Al-Kursi, ya. Allah mengatakan apa? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak, ya, mengalami ngantuk dan bahkan Allah juga tidak tertidur, ya. Yakhfidul qista, Allah berkuasa, ya, pada timbangan amalan untuk menurunkan dan mengangkatnya. Kemudian dikatakan di sini, yurfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar.
diangkat, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala amalan pada waktu malam sebelum dimulai amalan siang. Ya, jadi amalan malam seseorang diangkat sebelum dimulai amalan siang. Jadi ketika pagi hari sebelum dimulai aktivitas pagi hari. Ya. Wa amalun nahari qabla amalil lail, dan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala amalan yang dilakukan pada waktu siang sebelum dimulai amalan pada waktu malam. Ya, makanya Rasulullah ketika amalnya diangkat itu ingin dalam kondisi beribadah kepada Allah, maka disyariatkan apa? Zikir pagi dan sore, pagi dan petang, agar ketika amalannya diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam kondisi berzikir kepada Allah, bukan dalam kondisi lalai. Ya. Ini per hari, pagi dan petang, ya, pagi dan petang. Kemudian per pekan kapan? Ada 2 waktu per pekan amalan kita diangkat kepada Allah. Iya, hari Senin dan Kamis. Ya, betul. Hari Senin dan Kamis. Hadisnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah beliau bersabda, tu'radu a'malun nasi fi kulli jum'atin marratain yaumal itsnaini wa yaumal khamis. Dihadapkan seluruh amalan manusia kepada Allah dalam satu pekan itu 2 kali. Yang pertama yaitu pada hari Senin, yang kedua yaitu pada hari Kamis. Fayaghfiru likulli 'abdin mu'min illa 'abdan bainahu wa baina akhihi syahna. Lalu Allah mengampuni dosa-dosa setiap hamba yang mukmin kecuali dengan saudara mukminnya yang lainnya. Ya, jadi orang yang bermusuhan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan utruku hadzaini hatta yafi'a. Tinggalkanlah dulu kedua orang ini, jangan diampuni dulu dosa-dosanya sampai mereka berdamai, ya. Ini setiap pekannya itu ada 2 hari, yaitu Senin dan Kamis. Adapun per tahun, setiap tahunnya yaitu diangkat pada 1 bulan. Adalah bulan apa? Bukan bulan Ramadan, bulan yang sekarang kita bahas ini, bulan Sya'ban. Nah, dalam bulan Sya'ban. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam sebuah sabdanya, ya, ketika ditanya oleh salah satu istrinya, ya Rasulullah, lima araka tasumu min syahrin minasyuhuri ma tasumu Sya'ban. Ya Rasulullah, mengapa engkau melaksanakan puasa, ya, dengan jumlah yang banyak yang mana aku tidak dapat itu pada bulan-bulan yang lainnya kecuali bulan Sya'ban? Maka Rasulullah SAW mengatakan, dzaka syahrun yaghfulun nasu an. Bulan Sya'ban adalah bulan yang kebanyakan manusia lalai di dalamnya. Alasannya apa? Baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban itu antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan ketahuilah sesungguhnya bulan Sya'ban adalah bulan di mana diangkatnya amalan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku ingin agar ketika amalanku diangkat dihadapkan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, aku dalam kondisi berpuasa. Ini tujuan Rasulullah mengapa melaksanakan puasa dengan jumlah yang banyak di bulan Sya'ban, ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan yang ada pada bulan Sya'ban. Yang ketiga, bulan Sya'ban, ya, memperbanyak puasa, ya, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sangat membantu, ya, sangat membantu badan dan hati untuk lebih siap menyambut Ramadan. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban akan sangat membantu badan dan hati kita untuk lebih siap menyambut bulan Ramadan. Ibaratnya bulan Sya'ban ini adalah fase terakhir sebelum memasuki Ramadan, ya. Maka sebagaimana ketika seseorang melaksanakan kegiatannya, misalnya entah itu olahraga, entah itu kegiatan-kegiatan yang bersifat, ya, mubah misalnya, maka dia harus mulai dengan pemanasan dulu,
Ibaratnya ibu ya ketika mau senam harus pemanasan dulu ya. Nggak bisa langsung kemudian melakukan gerakan-gerakan yang ekstrim. Bisa apa kalau gitu? Bisa keseliu, betul ya. Maka seperti itu juga orang, walillahil matsalul a'la, bulan Ramadan juga seperti itu. Ibaratnya Ramadan ini adalah bulan perlombaan. Memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika melaksanakan amalan itu, maka seseorang harus berlomba-lomba ketika melaksanakan amalannya itu. Nah, makanya dia harus apa? Memiliki persiapan, dan persiapan itu dapat dia miliki ketika berada pada bulan Sya'ban ya.